Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitabul Azan, yang judul besarnya Kitabul Azan. Ini sudah masuk ke rangkaian bab tentang kaifiyat salat, pun hampir selesai ini ya. Tentang kaifiyat salat pun ini sudah hampir selesai. Yang terakhir dua bab sekaligus, yaitu babut tasyahudi fil ula atau bab tasyahud awal, bab ke 147, kemudian bab 148-nya babut tasyahudi fil akhirah, atau kita lebih mengenal dengan sebutannya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, ulasanlah sedikitnya tentang dua bab yang kemarin. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ininya penulis kitab Fathul Bari ini, memberikan penjelasan tentang dua duduk tasyahud tersebut, tasyahud awal dan tasyahud akhir gitu ya. Nah, beliau menuliskan menjelaskan bahwa adanya ya tasyahud awal dan tasyahud akhir itu pada sholat yang jumlah rokaatnya 3 atau 4. Kalau kita batasinya, kita dalam hal ini pada sholat wajib. Ini pada sholat wajib ya. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir itu untuk sholat wajib yang jumlahnya jumlah rokaatnya 3 atau 4. Nah, artinya kan dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau sholat subuh kan rokaatnya hanya 2 dan tahiyatnya hanya ada 1. Nah, maka tidak berlaku berarti sebutan tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah, untuk sholat subuh yang hanya 2 rakaat, tahiyatnya hanya ada 1, nah jadi tidak berlaku sebutan tasyahud awal juga tasyahud akhir. Nah, jadi pada tasyahud pada sholat subuh itu tidak bisa, karena tidak berlaku ya, tidak bisa disebut tasyahud awal ataupun tasyahud akhir karena hanya ada 1. Yang jelas bahwa setelah tasyahud tersebut nih, pada sholat subuhnya yang 2 rakaat, setelah tasyahud tersebut kemudian salam. Nah, cara duduk nih berpengaruh ke cara duduknya. Nah, cara duduk yang tasyahud yang kemudian salam itu adalah duduk tawarruk. Yaitu duduk tawarruk itu adalah duduk tahiyat di mana kaki kirinya, telapak kaki kirinya ditempatkan di bawah betis kanan. Adapun telapak kaki kanannya diposisikan berdiri tegak dengan seluruh jari menghadap kiblat. Nah, itulah cara duduk tahiyat atau tasyahud yang kemudian salam. Nah, adapun cara duduk tahiyat atau tasyahud yang kemudian berdiri, nah ini yang disebut tasyahud awal. Nah, kalau tasyahud awal kan setelah tasyahud ini bukan salam tapi berdiri menuju rakaat berikutnya. Nah, cara duduknya adalah cara duduk iftirash. Nah, cara duduk tasyahud yang kemudian berdiri itu cara duduknya cara duduk iftirash, yaitu telapak kaki kiri diduduki, adapun telapak kaki kanan diposisikan tegak berdiri dengan jari menghadap kiblat. Nah, itulahnya cara duduknya nih dari ini nih. Dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu sebutan tasyahud awal dan tasyahud akhir ini untuk sholat yang
jumlah rokaatnya 3 atau 4. Nah, adapun bacaan tasyahudnya sama ya, sama pada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir nih ya, seperti pada zuhur. Ya, selain sholat subuh lah, selain sholat subuh itu kan tasyahudnya ada 2. Nah, sama hanya bacaannya tasyahud awal dan tasyahud akhir itu bacaannya sama. Ya, tidak ada perbedaannya bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, sekarang bab berikutnya nih. Yang barusan ulasan lah sedikitnya 2 bab yang kemarin itu bab 147 tasyahud awal, 148 tasyahud akhir. Nah, sekarang bab 149 nih. Babud du'ai qoblas salam. Judulnya demikian nih. Babud du'ai qoblas salam. Bab doa sebelum salam. Nah, demikiannya judulnya bab doa sebelum salam. Nah, di mana salam ini kan penutup sholat. Ya, batasan sholat itu adalah dari as-sholatu muftatahatun bitakbir wa mumtatamatun bitaslim. Nah, sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ada yang seperti ini nih, ininya sebentar nih ya. Rasulullah SAW pernah lupa gitulah, mau kita sebut lupanya. Rasulullah SAW pernah berjamaah sholat zuhur, ternyata hanya 2 rakaat. Setelah itu beliau pulang masuk rumah gitu ya. Nah, para sahabat yang kebingungan di dalam masjid, kenapa sholat zuhur 2 rakaat? Nah, mereka gitunya berbicara dan semuanya mengiyakan bahwa sholat yang baru dikerjakan itu hanya 2 rakaat. Tapi tidak ada yang berani itu kan menanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka memerintah satu orangnya yang yang berani lah itunya menanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah ditanyakan, Rasulullah masuk lagi. Rasulullah menanyakan kepada makmum, apa benar itu tadi sholat itu baru 2 rakaat? Iya. Kemudian Rasulullah mengajak gitunya berjamaah lagi, menambah kurangnya. Kemudian Rasulullah berjamaah lagi, menambah kurangnya yaitu 2 rakaat. Nah, setelah setelah selesai katakanlahnya, kemudian beliau sujud sahwi, demikian juga dengan makmumnya. Jadi sujud sahwinya juga berjamaah. Nah, maksudnya begini, setelah 2 rakaat Rasulullah itu pulang. Itu kan tadinya kan ini kan yang memunculkan keheranan itu pada para sahabat yang saat itu bermakmum. Kenapa zuhur 2? Lalu kejadiannya demikian ya, ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kan terjadi obrolan gitu kan. Ini kan terjadi obrolan antara Rasulullah SAW dengan para sahabat. Obrolannya adalah tentang tadi sholat itu baru 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW pun kan mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut kepada para sahabat saat itu yang bermakmum. Benar tadi sholat itu baru 2? Ya. Nah, ini kan terjadi obrolan. Nah, berarti sholat yang sebelumnya 2 rakaat itu sudah selesai sampai salam, di mana Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW meyakini bahwa sholat itu sudah 4 rakaat, sementara kenyataannya baru 2 rakaat.
Ketika ditanyakan kepada Rasul, kan Rasul tadi sholat baru 2. 4 tuh, kata siapa 2? 2, Rasulullah tadi baru 2 rakaat 4. Makanya Rasulullah SAW kemudian kan mengkonfirmasi. Nah berarti yang ketika berjamaah itu mengerjakan, ternyata kan hanya 2 gitu kan, ternyata kan hanya 2 rakaat dan dikerjakan sampai selesai, sampai salam, sehingga Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Rumah itu kan di pinggir tempat Rasulullah menjadi imam gitunya. Rumahnya itu di pinggir tempat Rasulullah menjadi imam. Jadi menyusul beliaunya kan dekat ke sana. Nah, tapi kan terjadi obrolan dulu. Nah, apakah obrolan ini tidak membatalkan sholat 2 rakaat yang sudah dikerjakan? Ini obrolan, ya kan terjadi obrolannya yang tadi lah gitunya. Rasulullah itu baru 2, kata siapa 4. Nah, apakah obrolan itu tidak membatalkan 2 rakaat yang sudah dikerjakan? Rasulullah SAW itu ngobrol, bicara lah, berbincang seperti tadi, itu kan dilakukan setelah, kalau Rasulullah yakin sebelumnya gitu, yakin bahwa sholatnya itu 4 rakaat, Rasulullah menganggap ya sudah selesailah sholatnya. Berarti yang 2 rakaat ini kan dikerjakan sampai salam. Nah berarti ini maksudnya nih ya, apabila sudah selesai ditutuplah dengan salam gitunya. Penutup sholat itu adalah salam. Apabila sudah salam berarti sholat sudah selesai. Nah kalau sholat sudah selesai ya silahkan, katakanlah mau melakukan apa setelah itu, karena sholatnya sudah selesai. Pada hadis tadi contohnya Rasulullah kemudian pulang masuk ke rumah karena sholatnya sudah selesai. Nah adapun kejadian seperti tadi ternyata baru 2 sholatnya, tapi kan meskipun baru 2, Rasulullah SAW itu kan mengerjakannya sudah sampai salam, kemudian beliau pulang. Maka obrolan yang terjadi itunya antara Rasulullah dan sahabat yang tadilah untuk meyakinkan ini benar baru 2 atau sudah 4, itu kan ngobrol dulu. Nah, maka obrolan tersebut tidak membatalkan 2 rakaat sebelumnya yang sudah dikerjakan, sehingga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah menambah kurangnya. Harusnya 4, ternyata baru 2, berarti kurang 2 rakaat. Nah maka kemudian Rasulullah SAW itu berjamaah lagi menambah 2 rakaat. Nah jadi meskipun ya seolah-olah terpisah gitulahnya, harusnya 4, sholat zuhur itu 4 rakaat, ternyata baru 2 sudah salam, berarti yang 2 sudah selesai kalau sudah salam. Sehingga di tengah-tengahnya ya terjadilah obrolan, nggak ada masalah karena yang 2 ini sudah aman gitu, sudah selesai karena sudah dikerjakan sampai salam. Terjadi obrolan, jadi seolah-olah 2 rakaat lalu di tengah-tengahnya terjadi obrolan, itu berarti banyak amalan di luar sholat yang dikerjakan, ya pulang dulu kemudian terjadi obrolan. Nah ini tidak membatalkan 2 rakaat yang sudah dikerjakan, sehingga ketika Rasulullah SAW masuk lagi ke dalam masjid bukan mengulang sholat zuhur 4 rakaat, bukan, karena ini yang 2 sudah sah. Ini yang 2 sudah sah, tapi secara jumlah kurang karena zuhur itu 4 rakaat. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menambah kurangnya, kemudian berjamaah lagi 2 rakaat untuk menambah kekurangan dari yang sebelumnya. Nah berarti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada sholat yang kedua kalinya ini adalah rakaat ketiga dan keempat. Artinya ketika memulai berjamaah lagi yang kedua kalinya, itu rakaat ketiga dan keempat, berarti kan tanpa surat.
Nah kemudian yang baru 2 tambah 2, nah jadilah lengkap itu sholat zuhur itu 4 rakaat. Karena terjadi demikian, Rasulullah SAW boleh disebutlahnya lupa gitu, sebetulnya baru 2, tapi beliau mengira ini kan sudah 4. Syariatnya adalah sujud sahwi. Maka ke Rasulullah SAW itu ketika menambah berjamaah lagi 2 rakaat, kemudian ditambah atau dilanjutkan dengan sujud sahwi, dan sujud sahwinya pun dikerjakan secara berjamaah. Jadi yang sujud sahwinya bukan hanya Rasulullah SAW sendirian, makmumnya juga ikut sujud sahwi. Nah ini maksudnya bahwa kalau sudah salam, artinya ini nantinya ada jadi bab berikutnya nih, bab salam nih sebagai penutup sholat. Bab 152 nanti bab salam gitu ya. Nah sekarang ini bab 149 nya bab doa sebelum salam. Kalau bacaan duduk ini kan disebutnya duduk tahiyat atau duduk tasyahud sebutannya. Ya tadilah sebutannya bisa tasyahud awal atau tahiyat awal, tasyahud akhir atau tahiyat akhir, itu sama alahnya, dan bacaannya sama, duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir kita sebut sampai innaka hamidum majid, nah gitunya sampai di sana tuh, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah sekarang ini babnya babud doa qoblas salam, ada doa sebelum salam. Berarti setelah selesai bacaan tasyahud atau bacaan tahiyatnya sampai innaka hamidum majid, nah bacaannya sampai di sana. Ada doa sebelum salam. Nah di mana doa tersebut itu tidak wajib. Nanti di bab berikutnya nih Imam Bukhari mengatakan babuma yutakhayyaru minad du'ai ba'da tasyahudi walaysa biwajib. Bab boleh memilih doa apapun, dengan kata lain doa bebas, berarti ya boleh memilih doa apapun setelah selesai tasyahud, walaysa biwajib, tapi itu hukumnya tidak wajib. Nah, kalau yang pokok bacaan tasyahudnya saja sampai innaka hamidum majid. Kalau mau salam artinya boleh. Tapi sebetulnya di sana gitu ya, di seperti bab ini nih, sebelum salam itu ada doa. Nah, kita lihat juga nih ya, ulang kembali nih bab keberapa nih? Nah, bab 139. Ya, bab 139. Babut tasbihi wad du'ai fis sujud. Babnya ininya bab 139. Bab tasbih, artinya tasbih itu adalah bacaan sujud. Karena bacaan sujud itu dimulai dengan subhana, itu disebutnya tasbih. Orang yang mengucapkan subhanallah disebutnya orang itu bertasbih. Nah di bab ini Imam Bukhari memunculkan judul bab tasbih dan doa fis sujud. Jadi waktu sujud itu kalau tasbih atau membaca bacaan sujudnya pastilah gitu ya, karena setiap posisi di dalam sholat itu kan ada bacaannya. Nah, waktu ruku dan sujud disebutnya bacaan waktu ruku dan sujud itu disebutnya itu bacaan tasbih ya, karena dimulai dengan subhana itu tasbih. Nah pada waktu sujud ada doa, selain tasbih ada doa. Ini kan sudah hanya bab 139. Nah berarti
ditambah dengan bab sekarang gitu ya, babud du'ai qabla salam. Kemudian nanti di bab berikutnya, jadi di dalam sholat itu ada tempatnya berdoa seperti di bab 140-nya yang babu mayutakhayyaru minad du'a, bab boleh kita memilih doa apapun atau dengan kata lain doa bebas. Nah, pada bab 139 waktu sujud itu ada bacaannya yang disebut tasbih ditambah dengan doanya apa? Bebas. Nah, maksudnya sangat ditekankan pada waktu sujud itu jangan hanya bacaan sujud tambah doa. Itu sangat ditekankan lah gitunya. Pada waktu sujud itu bukan hanya membaca bacaan sujudnya saja, tapi tambah dengan doa. Di antaranya kan ini boleh dikatakan demikian, sangat ditekankan ketika sujud itu bukan hanya bertasbih tapi ditambah dengan doa. Satu, Rasulullah SAW menyabdakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah itu adalah ketika sujud. Ini keadaan terdekat gitunya. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika sujud. Nah, Rasul memerintahkan, mun bahasa orang nama pengker deket cok penta, minta apa saja kepada Allah, silahkan bebas. Karena doanya bebas. Kemudian yang kedua, bahwa Rasul memerintahkan amma fis sujud fa'aksiru fihi du'a. Adapun ketika sujud banyak-banyaklah berdoa. Ada juga yang fajtahidu, bersungguh-sungguhlah berdoa meminta gitu kepada Allah. Fa innahu qaminun ayustajabalakum, karena berdoa waktu sujud itu disebutnya ya, 99,9% dikabulkan. Itulah berdoa waktu sujud itunya 99,9% dikabulkan oleh Allah. Nah, ternyata ada satu lagi, itu maksudnya nih sekarang dia ada lagi nih satu lagi waktu atau tempatnya berdoa di dalam sholat. Nah, tadinya pada waktu sujudnya, tuh di situ nih tempatnya doa bebas, silahkan. Setelah membaca bacaan sujud, kemudian sangat ditekankan tadinya tambah dengan doanya bebas, minta apa saja, yang banyak, yang bersungguh-sungguh gitu berdoa pada waktu sujud. Nah, sekarang ada satu lagi, dia tempat berdoa di dalam sholat. Satu lagi nya di sini babud du'ai qablas salam. Bab berdoa sebelum salam. Tentunya kan ini berdoanya setelah selesai bacaan tasyahudnya. Ini kan sebelum salam gitunya. Setelah selesai bacaan tasyahudnya sampai innaka hamidum majid, sebelum salam, nah di situ ada satu lagi tempat atau waktu berdoa. Nah, selain tadinya, makanya saya ulang, ternyata waktu sujud itu jangan hanya bacaan tasbih, hanya jangan bacaan sujud saja gitu, tambah dengan doa. Saya ulang lagi sedikitnya, karena tadilah dua landasannya. Rasulullah menyebutkan keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika sujud. Kemudian satu lagi, adapun ketika sujud itu Rasulullah memerintahkan ada dua, ada fa'aksiru yang banyak berdoa, yang satu lagi fajtahidu, bersungguh-sungguhlah berdoa. Nah, bagaimana nih kalau saya ingin banyak doanya? Ketika sujud doanya banyak, nanti lama gitu kan, sujudnya bisa lama kalau doanya banyak.
Nah maka kalau sholat ini teknis aja sih, teknisnya. Artinya kalau teknis bisa berbeda. Kalau sholat zuhur yang 4 rakaat, berarti sujudnya ada 8. Ya kalau sholat zuhur misalnya sholat yang 4 rakaat, berarti sujudnya ada 8. Nah, sujud pertama, bacaan sujud tambah 1 saja misalnya doa. Nanti sujud kedua setelah selesai membaca bacaan sujudnya tambah 1 doa lagi. Berarti sholat zuhur bisa 8 doanya. Ya, sujud pertama doa minta apa, sujud yang kedua minta apa, yang yang lain, sujud ketiga minta yang lain lagi, sujud keempat minta yang lain lagi. Itu kan sholat zuhur bisa 8. Sangatnya saya katakan ini sangat ditekankan gitu oleh Rasulullah SAW dengan redaksi hadisnya. Ketika sujud banyak-banyaklah berdoa, bersungguh-sungguhlah berdoa. Alasannya bisa kita bisa kita pahami ya, Rasulullah menekankan demikian, yaitu aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud. Nah sekarang nih satu lagi nih, ya, tempat atau waktu berdoa di dalam sholat dengan judul seperti ininya, bab doa sebelum salam. Ada 2 di hadisnya nih ya. Hadis yang pertama nih, An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati. Rasulullah SAW berdoa di dalam sholat. Nah sebetulnya ini kalau dari redaksinya ini tidak spesifik doa sebelum salam. Hadis ini nih kita perhatikan lagi nih redaksinya demikian nih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW berdoa di dalam sholat. Umum berarti disebutnya, sebelah mana itu Rasulullah berdoa di dalam sholatnya. Adapun doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Satu berarti tanya doanya adalah, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan, bahasa kitanya, dari keburukan si tukang usap. Ini terjemahnya dulu saja begini-begininya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan si tukang usap, yaitu Dajjal. Wa min fitnatil masih ad-Dajjalnya, dari keburukan si tukang usap, yaitu si Dajjal. 2. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati, dan aku berlindung dari fitnah hidup di dunia tentunya nih ya, wa fitnatil mamati, dan dari fitnah sakaratul maut, dan ketika menjalani proses kematian. Nantilah penjelasannya nih ya. Kemudian yang keempat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrom, dan aku ya Allah aku berlindung kepadamu dari
perbuatan dosa. Ya, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa, wal magromi, dan dari utang. Faqala lahu qailun. Kemudian ada yang bertanya, faqala lahu qailun, ya. Kemudian ada yang bertanya kepada Aisyah, kepada nabinya. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ma aksaro matastaizu minal magrom. Ini kalau ini doa sebelum salam, ya, doa sebelum salam ini kan judulnya demikian. Sebetulnya ini ya, kalau meskipun tadi di redaksi hadisnya Aisyah tidak menyebutkan ini sebelum salam, tapi nanti di hadis yang lainnya saya tunjukkan bahwa doa ini itunya di Rasulullah SAW berdoa seperti ini sebelum salam. Nah, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa mesti banyak ma aksaro ma tastaizu minal magrom, mengapa harus banyak berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari utang? Ini ada yang bertanya demikian, ya. Faqala qailun, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa mesti banyak berlindung kepada Allah dari utang? Faqala, Rasulullah SAW menjawab, innar rajula iza gharima haddasa fakazaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seseorang apabila dia berutang, maka ketika berbicara dia suka berdusta. Nah, biasa ini menurut ditagih tewe no banyaklah alasan. Icuk cole icuk cole ayah datang norek tagih ka budakna teh pan bejakeun keur eueuh. Gitulah ayah hadisna nu kitu teh. Wa ada fa akhlafa, kemudian berjanji. Tah ieu icuk cole icuk teh. Nya icuk-icuk nah engge lah isuk lah. Begitu ditagih engge paketo lah. Wa ada fa akhlafa, padahal dia mengatakan demikian itu, dia itu menjanjikan ya besok lah gitu, ternyata besoknya nyilah minggu hareup. Nah gitulah itunya. Makanya di sini sekali lagi nih ya, ada orang yang bertanya mengapa mesti banyaknya berdoa itu minta perlindungan dari utang. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya seseorang apabila berutang itu kalau bicara jadi sering berbohong, kalau berjanji jadi sering ingkar. Nah tapi ini nanti ada penjelasannya, ada penjelasan nih. Nah, kita ke awal lagi. Kemudian ini masih ada nggaknya sebentar nih, hadisnya sudah saya kasih tanda tadi. Ini hadis riwayat Muslim. Yang mana nih hadisnya? Cirian sok lelengitan. Nah, di mana di hadis riwayat Muslim ini disebut itu secara eksplisit tasyahud akhir. Nah, ini disebutnya bahwa doa yang ini itu disebut di tasyahud akhir. Sebentar ini apa namanya, kita biar yakin nih ya. Hadisnya nih. Nah, nih redaksinya demikian nih. Hadisnya dari Aisyah juga nih. Rasulullah SAW bersabda. Nah, kalau ini hadisnya, kalau yang tadi kan Aisyah yang menerangkan, Rasulullah SAW berdoa di dalam sholatnya. Tapi Aisyah tidak menyebut sebelum salam, di redaksi hadisnya tidak ada. Nah, adapun di hadis lain nih pada riwayat Muslim seperti ini kurang lebih nih terjemahannya nih ya. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian selesai membaca tasyahud akhir, nih ada kalimat tasyahud akhirnya,
Kalau redaksi aslinya Arabnya kurang lebih seperti ini. Iza farogo ahadukum minat tasyahudil akhir. Di secara redaksi hadisnya menyebutkan nih, Rasulullah SAW menyebutkan, jika kalian selesai membaca bacaan pada tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 1, siksa neraka. 2, siksa kubur. 3, fitnah. Tadinya ini sama nih, fitnah hidup di dunia dan ketika menjelang serta menjalani proses kematian. Karena itu sangat beratnya bagi di hadis yang lain lahnya ada penjelasannya bahwa sakaratul maut dan di proses itu kematian itu kan dicabutnya ruh dari jasad, itu amat sakit bagi manusia, berat itu untuk dijalani. Nabi sendiri bahkan mengalami sakit yang berlipat. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyabdakan, nah intinya Rasul itu karena sangat memperhatikan, sangat menyayangi umatnya, Rasulullah sampai berdoa seperti itu. Ya Allah, rasa sakit waktu kematian itu timpakan saya kepada satu orang, kepada saya saja, umatku jangan. Rasulullah menepi kaki itu, bakatku nyeri itu. Nah di sininya Rasulullah memerintahkan, menganjurkan, jika salah seorang dari kalian selesai baca tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 1, siksa neraka. 2, siksa kubur. 3, fitnah siksaan semasa hidup di dunia. Ada nggak orang yang selama hidup di dunia disiksa oleh Allah? Ada nggak? Ayah, dok itu teh. Nih contohnya, kenanya ianya atau kurang selesaikan dulu hadis ini. Nah di hadis ini kan jelasnya Rasulullah menyebutkan tasyahud akhir. Berdoalah kalian itu dari 4 perkara. 1, siksa neraka. 2, siksa kubur. 3, siksa selama hidup di dunia dan pada waktu. 2, tanya menjelang kematian yang sering disebut dengan sakaratul maut, dan pada saat menjalani proses kematian yaitu dicabutnya ruh dari jasad. Nah, mintalah siksaan pada situasi tersebut. Banyak ya yang sakaratul mautnya itu disiksa, nyabut nyawa nage dan malaikat kasar gitunya, sadis, kejam, dan maksudnya nyiksa. Banyak yang demikian nantinya. Nah satu lagi, dan keburukan al-masih, si tukang usap disebutnya, yaitu Dajjal. Nah ini hadis riwayat Muslimnya yang menunjukkan itu bahwa doa tadi itu dibaca sebelum salam. Nah, adapun dengan yang ada di Bukhari ini ada perbedaan apa sih yang diminta? Kalau di hadis tadi kan mintalah, berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. 1, siksa neraka. 2, siksa kubur. 3, siksaan selama hidup di dunia dan ketika menjalani kematian. Yang keempat adalah dari keburukan si Dajjal, gitulah intinya dari keburukan si Dajjal 4. Nah kalau di sini juga 4 yang ada di Bukhari-nya yang kita tadi baca. 1, siksa kubur, urutannya 1, siksa kubur. 2, keburukan Dajjal. 3, siksaan selama hidup di dunia dan ketika menjelang kematian. Kalau yang di sini, dan aku berlindung kepadamu dari utang. Nah ini berarti nih salah satunya ya, aku berlindung kepadamu min azabil qabri. Benar berarti
siksa kubur itu ada. Itu benarnya siksa kubur itu ada. Nu mana si siksa kubur teh? Ya yang mana sih siksa kubur? Adanya di alam kubur, berarti kan siksa kubur itu adanya di alam kubur. Yaitu alam kubur itu adalah tahapan hidup yang dijalani oleh manusia setelah meninggal dunia. Semua orang yang meninggal dunia bukan hilang, manusia tidak akan hilang, manusia akan terus ada sampai hari kiamat, sampai akhirnya masuk surga dan neraka. Bukan hilang, tapi kan meninggalkan dunia, meninggalkan dunia karena jatah hidup di dunianya sudah selesai, sudah habis, harus pergi dari dunia. Kemana? Ke tempat hidup berikutnya, ke tahapan hidup berikutnya. Nah inilah alam kubur. Jadi mereka semuanya sejak Nabi Adam lah, semua yang sudah meninggal itu sedang berada di sana, di alam kubur. Dan di alam kubur itu ada ini, ada siksaannya, ada siksa kubur. Nah Rasulullah di sini kan memerintahkan, berlindunglah kamu itu dari siksa kubur. Benar, berarti siksa kubur itu ada. Nah adanya adalah di sana, tadinya di alam kubur. Kapan? Alam kubur itu adalah bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Mereka ada di alam kubur. Firaun ada di alam kubur. Bahkan ada ayatnya, ayat di dasarnya ayat yang menerangkan bahwa di antara siksaan di alam kubur, tentu yang disiksa kan yang durhaka, ma'inu soleh momoal. Kalau orang yang soleh nggak akan disiksa sejak di dunia, di alam kubur, sampai nanti di akhirat nggak akan disiksa kalau orang yang soleh. Nah orang yang durhaka itu masuk alam kubur sudah dapat azab kubur. Di antara azab kuburnya itu adalah diperlihatkan, ini siksaan berat sebetulnya, pastinya siksaan dari Allah, nggak ada yang ringan. Setiap pagi dan sore diperlihatkan neraka yang akan dimasukinya. Jam 7 hasan mah jadwal teh isuk-isuk teh jam 7 tah sia neraka keur maneh geus ke kara kitu gitu. Ke sore pada asar lah 4:30 gitu. Tah neraka. Nanti besok tah berapa lama coba di alam kubur? Tiap pagi dan sore diperlakukan demikian. Itu siksaan dari Allah. Belum lagi siksaan fisiknya ada. Nah, ieu apa namanya lahnya bisa nggak gitu kita menyelamatkan seseorang? Ini kita yang masih hidup menyelamatkan gitu mereka yang disiksa kubur, bisa nggak? Yang bisa itu hanya apa namanya ya, anak-anaknya. Kalau secara otomatis itu anak-anaknya yang bisa menyelamatkan, atau siapapun yang beramal soleh dan orang yang sudah meninggal itu punya andil. Punya andil artinya eta kabagian jariah nanti ya gitulah, kabagian jariah pahalanya. Yang beramalnya mereka yang masih hidup di dunia, tapi karena yang sudah meninggal ini punya andil dengan amal mereka yang masih hidup di dunia, maka orang yang beramal ini diberi pahala. Nah orang yang sudah meninggal yang punya andil juga diberi pahala. Andai ini berandai-andai nih kondisinya, misalnya ini orang yang sudah meninggal lebih banyak dosanya daripada amal solehnya, ya lebih banyak dosanya daripada amal solehnya, orang ini pasti dapat siksa kubur. Nah maka bisa diselamatkan dengan tambahan amal solehnya, tambahan bukan amal solehnya, tambahan pahalanya itu dengan amal orang-orang yang masih hidup.
Nah ini Allah berlakukan untuk anak kepada orang tua otomatis eta mah. Jadi disebutnya teh mun benernya kakolot si loba amal soleh bisa tertolong ya, andai ya mah, andai itu orang tuanya itu kondisinya demikian, terus kiriman pahala dengan si anak ini beramal soleh, bisa selamat dari azab kubur, bahkan sampai nanti di akhirat dari azab neraka. Nah ini berarti benar, artinya menunjukkannya ada itu azab kubur itu benar ada. Nah bahkan tadi di salah satu ayatnya, saya lupa lagi ayatnya apa, yang kurang lebih maknanya demikian, bahwa ketika di alam kubur itu diperlihatkanlah nerakanya yang akan dimasukinya. Itu pun sudah siksaan berat, itu melihat neraka yang akan dimasukinya, dan Allah memperlihatkannya itu setiap pagi dan sore. Nah kemudian ini nih yang keduanya, maknanya minta perlindungan dari Al-Masih. Al-Masih itu ada dua, satu Nabi Isa, dua Dajjal. Al-Masih mah tukang usap ya. Tukang usap. Jadi Al-Masih teh masa hayam sahut teh mengusap, kalau Al-Masih tukang usap. Dulu Nabi Isa disebutnya kan Isa Al-Masih. Al-Quran pun Al-Masih menyebut Isa itu Isa Al-Masih, itu Al-Quran yang menyebut demikian. Karena Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah hanya dengan mengusap. Ada yang tunanetra diusap oleh Nabi Isa dulu bisa melihat. Aya nu hileuden alah. Aya nu bisul usap sembuh. Bahkan orang yang sudah meninggal oleh Nabi Isa diusap hidup lagi. Itu salah satu mukjizatnya yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Jadi terkenal si tukang usap segala rupa hanya dengan diusap. Ya Isa Al-Masih. Nah satu lagi Dajjal. Dajjal itu seperti apa sih? Wah banyaklah ininya tentang Dajjal man. Tapi intinya yang disebut Dajjal itu dengan gambaran dari Rasulullah SAW, Dajjal itu adalah orang yang sebelah matanya tidak melihat. Nah, orang yang sebelah matanya tidak melihat. Nah ini ternyata bisa dimaknai, ini makna kiasan, yang maknanya adalah orang yang digambarkan demikian itu adalah orang yang terganggu, orang yang tidak sempurna penglihatannya gitunya. Ini mana kiasannya nih ya, karena sebelah matanya tidak bisa melihat. Pecak sabelah atau make sabelah hari pecak mah mun lolong dah. Pecak sabelah atau tong make sabelah hari pecak pedagang hiji. Nah orang yang disebut ya Dajjal itu adalah diantara gambarnya demikian, orang yang tidak bisa melihat, tidak melihat sebelah matanya. Ini kiasan untuk orang yang terganggu atau tidak sempurna penglihatannya sehingga jadi salah. Itunya karena terganggu atau tidak sempurna penglihatannya sehingga jadi salah. Nah salahnya yaitu kurang lebih seperti inilah yang namanya pisurgaeun katingalina pinarakaeun. Mun pinarakaeun katingalina pisurgaeun. Nah akibatnya jadi untuk segala sesuatu ieu teh pisurgaeunnya da teu betah mung. Tapi lamun kanu pinarakaeun wah mungkin baru-baru ini nih apa namanya hadisnya riwayat Ibnu Majahnya. Jadi orang yang disebut
kena usapan Dajjal itu kalau orang sudah seperti itu, dia sudah kena disebutnya oleh Dajjal. Nah, jadi salah titinggalian hirup teh. Nah, orang yang seperti itu yang disebut dia sudah kena oleh Dajjal, oleh usapan Dajjal. Jadi bukan diusap benar-benar secara fisik seperti dulu oleh Nabi Isa diusap, bukan. Ini makna dari fitnah si tukang usap yaitu Dajjal. Nah, seperti itu yang sudah kena oleh usapan Dajjal itu adalah orang yang sudah salah. Nah, salahnya di sini adalah muncul bahasa Sunda mah ieu teh pisurgaeun katinggalina teh pinarakaeun matakna segan, gak mau teu betah teu resep. Tah gitu ari kana pinarakaeun mun kadinya sumangan itu sudah kena nu kitu teh Dajjal teh. Nah, adapun Dajjal yang lain nih ini karena ini ada hadis seperti ini aku berlindung kepadamu, itu kan ini doanya, aku berlindung kepadamu dari fitnah, dari apalah keburukan si Dajjal. Tak keburukan teh nu bieu, yaitu orang jadi salah wae, muncul orang mah jadi salah wae. Mau diajak hayu ngaji era gitu, nah era itu pisurgaeun itu nya nu kitu lih. Maka contohna jangan dikira orang yang disebut kena usapan Dajjal itu yang seperti apa. Mun kana pisurgaeun merawat benceg urang embung beri gidig beri aya do kitu sugandi nggak beri gidig pisurgaeun padahal mah eta teh da geus salah atuh titinggalianna ge. Tapi lamun diajak teu bener tah meureun gitulah susubutna teh nya. Mun diajak teu bener, mun diajak apa namanya, kalau diajak durhaka berbuat maksiat wah sumanget anya eta mah jelas sudah kena. Nah, adapun di hadis yang lainnya Rasulullah SAW ini menyabdakan seperti ini, tidak akan terjadi kiamat kecuali, nah ini Rasulullah mau menyebutkan dulu nih ini akan terjadi ini gitu ya. Sebelum benar-benar terjadi kiamat akan banyak peristiwa nih yang menunjukkan, yang mengarahkan benar bahwa kiamat itu sudah dekat. Di antaranya bermunculanlah Dajjal, para pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Tak eta mah Dajjalnya sudah jelas pasti. Kalau ada orang yang mengaku dirinya nabi, Dajjal pisan nu eta mah. Tapi kalau yang kena usapan Dajjal tidak mesti sampai kepada mengaku dirinya seorang nabi, tidak mesti sampai seperti itu yang kena usapan Dajjal. Nu ieu mah Dajjal teh eta gitu tah. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan Rasulullah menyebut angka ada 30 orang nanti yang akan pendusta-pendusta yang si Dajjalnya yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, adapun kalau kena disebutnya kena usapan Dajjal itu orang yang demikian. Ya coba kita rasakan, ya kan ini untuk semua orang. Coba kita rasakan, coba kita periksa kita sendiri mun kana pisurgaeun teh teh hoream atau semangat. Hoream, jangan-jangan. Benar kan, ini kan makanya kan Rasulullah memerintah berdoalah kepada Allah. Karena ini pasti benar, ini nyata. Nah, hanya yang disebut usapan gitunya, usapan si Dajjal itu bagaimana? Dengan gambaran Rasulullah seperti yang tadi ya, makna kiasannya adalah yaitu orang yang terganggu, itulahnya terganggu atau tidak sempurna penglihatannya. Jadi we salah gitu tah, jadi we salah. Seharusnya ini nih sesuatu yang membawa ke surga, harusnya kan bersemangat. Ini malah menolak, malah merawat jeung malah merod, anu ngabeureug gini segala.
Tapi kalau sesuatu yang ini akan membawa ke neraka, malah bersemangat. Sudah kena tabarati eta teh oleh usapan Dajjal. Karena kalau Dajjal yang sesungguhnya mah kalau seseorang sampai mengaku dirinya nabi, tah eta nu eta mah ada dalilnya yang menyebutkan demikian ya. Akan bermunculan 30 orang pendusta Dajjal yang semuanya mengaku sebagai nabi. Eta benar-benar Dajjal menurut itu. Nah, adapun yang kena oleh fitnahnya, kena oleh usapannya, yaitu orang-orang yang demikianlah maknanya. Mestinya dengan segala sesuatu yang akan membawa ke surga itu bersemangat, antusias, bersungguh-sungguh. Malah sebaliknya. Tapi dengan hal-hal itunya yang akan membawanya ke neraka, malah ke arah yang itu bersemangatnya. Kita kena oleh usapan Dajjal. Nah, kemudian satu lagi ini ya tadinya aku berlindung kepadamu dari siksaan ketika hidup. Banyak yang disiksa ketika hidup di dunia, disiksa oleh Allah banyak. Contoh nyata nih ya. Contoh nyata Abu Lahab. Dia tidak merasa itu hidupnya itu disiksa oleh Allah. Dia tidak merasa hidupnya disiksa oleh Allah. Padahal siksaannya hanya untuk Abu Lahab. Allah menyiksa Abu Lahab itu dengan menghabiskan seluruh hartanya. Abu Lahab itu menghabiskan seluruh hartanya untuk memerangi Nabi. Teu karasa aku Abu Lahab eta teh siksaan ti Allah, teu karasaeun. Sampai habis Abu Lahab itu hartanya. Kemudian ternyata perangnya kalah. Pihak Abu Lahab kaum kafir Quraisy perangnya kalah. Itu membuat Abu Lahab stres berat, itulah hartanya habis, semua perjuangannya itu sia-sia. Akhirnya stres, Abu Lahab itu stres di akhir hayatnya. Sampai Abu Lahab itu kemudian kan dikarantina di sebuah kamar oleh masyarakat di Mekah. Abu Lahab dia dikarantina karena orang stres ya. Ngomong ngadenge Badar, wah ngamuk nang semua wal katahan, mun ngadenge Badar pokoknya mah. Sampai mati di sebuah kamar dan tidak ada yang mengurus jenazahnya. Nah, itulah contohnya tuh di dunia guys disiksa oleh Allah. Nah, di sini makanya ada nih doanya, wa min fitnatil mahya, dari azab ketika hidup di dunia. Kemudian satu lagi wa min fitnatil mamati, kemudian dari azab ketika menjelang dan proses menjalani proses kematian. Ada yang disiksa nggak? Banyak. Sakaratul mautnya itu jadi siksaan. Banyak yang demikian. Ini contohnya saya pernah mendengar kisah nyata aslinya. Ada orang yang dia ini mungkin bukan orang Islam. Pokoknya dia ini sampai dia melakukan sampai menduduki Al-Qur'an, menginjak Al-Qur'an. Sengajalah dia demonstratif melakukan seperti itu kepada orang-orang Islam. Ini kisah nyatanya. Ternyata ketika sakaratul maut menjelang kematiannya yang katanya ya kurang lebih seminggu kejadiannya seminggu, orang ini tidak berhenti berteriak sambil membentur-benturkan kepalanya seminggu gitu sakaratul mautnya demikian kondisinya. Ini juga sama kan, dikunci tunggu nama dari luar karena mau keluar ngamuk. Kunci ya terus saya terdengar gitu membenturkan ya badannya, kepalanya ke tembok seminggu sambil berteriak-teriak seperti itu. Setelah seminggu cukuplah cek Allah cabut cabut ya nyawa. Nah, waktu dicabut nyawanya juga demikian.
Ini makanya ada doanya itu kan, a'udzubika min fitnatil mahya, aku berlindung kepadamu dari siksaan semasa hidup di dunia. Nah, wa min fitnatil mamati, dan berlindung dari siksaan ketika menjelang dan menjalani proses kematian. Setelah itu kan manusia masuklah ke alam kubur. Nah, itu tadi yang sebelumnya, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, ini doa ini dibaca sebelum salam. Jadi tadinya di sini di hadis riwayat Muslimnya disebutkan, jika kalian selesai membaca tasyahud akhir maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Nah, itu yang barusan. Hanya ada beda kalau di dalam riwayat Bukhari ini berlindung dari perbuatan dosa dan utang. Nah, tentunya nih ya, berutang di dalam Islam itu boleh. Rasulullah juga pernah pinjam sesuatu, boleh. Berutang artinya menurut syariat Islam boleh. Malah no bisnis pada kudu ngahutang teh. Tuh atur mau boga bati bisnis teh ngahutang lah. Nah, yang dimaksud itu dari apa namanya bukan karena berutangnya sendiri tadi bolehnya. Menurut orang mah dari utang yang tidak terbayar. Jadi utangnya itu besar gitu, sementara kemampuan membayarnya tidak ada. Nah, berlindung dari kondisi demikian. Ada gitu mah teu boga duit ka warung cing eta biasa kilo ini tuh bisa masak di imah atau teu naon gitu mah pek bae. Teu boga beas gitu nganyu ka warung boleh lu eta mah. Ya namanya juga kan ngutang, artinya kan barangnya kan dibawa, kan uangnya belum. Kalau menurut hukum mah ini berasnya dibawa gitu, terus dimasak, terus dimakan, halal tuh udah can dibayar. Kan belum dibayar kan sebetulnya kan. Ya halal karena ada akadnya demikian. Meuli ngan duit na paneuri gitu wong. Meuli teh. Mun tuluy ngahaja teu mayar rampok ngaranna begitu teh. Apalagi yang memang orang berutang dengan niat moal mayar, tak itulah banyak yang demikian. Sebenarnya mah niat di dalam hatinya itu nggak akan bayar, tak tahu ngerampok begitu mah hanya secara halus. Di situ teh ngerampok secara halus begitu mah orang yang meminjam dari awal memang sudah niat tidak akan membayar. Begal gitu mah, rampok lu gitu mah. Nah, ini maksudnya berlindung itu dari utang yang demikian gitunya, yang di luar gitulah kemampuannya untuk membayar. Karena kalau berutang itu menurut ajaran Islam boleh, Rasulullah juga pernah melakukan. Yang berlindung itu artinya dari utang yang di luar gitu, di luar batas kemampuannya. Atau jangan terkira-kira diinjem teh. Dan nginjem ka bank 1,3 triliun hari mayar aku mah. Tewak we, kabur we. Memang ti awalnya gitu lihat mayar sih eta mah. Bahulah si editan sih. Dari awalnya gitu niat mayar sih eta mah rampok sih eta mah barina ge kabur we. Tapi ke ayeuna coba aya pikiran mayar teh si eta si editan sih teu. Nanti awal lagi mau mayar. Atau salah ini masih ada satu lagi nih ya, berarti nantinya apa namanya yang pertemuan yang akan datang masih yang ini nih ya, berarti tentang doa sebelum salam. Ini memang judulnya demikian ya. Tapi sebetulnya berdoa di dalam sholat itu satu tadi ketika sujudnya di mana itu sangat ditekankan dengan dalil-dalil yang tadi lah, teknisnya silahkan. Nah, yang kedua berdoa di waktu sholat itu ini memang judulnya kan berdoa sebelum salam.
Nanti di bab berikutnya menunjukkan bahwa berdoa setelah baca tasyahud itu juga boleh pada tasyahud awal. Jadi ada 3 berarti kesempatan berdoa di dalam sholat. 1 waktu sujud, 2 selesai baca tasyahud awal, 3 selesai baca tasyahud akhir sebelum salam. Itulah hanya nanti ada apa harus perlu penjelasan lebih lanjut bieu nih. Nah, adapun kalau setelah tasyahud akhir, maka inilah itunya, berdoalah, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Nah, ini di tasyahud akhir. Setelah innaka hamidum majid, jangan dulu doa bebas nih kalau tasyahud akhir ya. Setelah innaka hamidum majid, jangan dulu berdoa bebas, tapi ini dahulukan, minta perlindungan dari 4 perkara. Setelah berdoa yang minta perlindungan dari 4 perkara ini, baru doa bebas. Silahkan sebelum salam silahkan berdoa bebas, yang banyak juga boleh. Terserah, nanti berarti masih bab ininya ada 1 lagi juga, isi hadisnya, isi doanya juga ini luar biasa nih. Nanti yang hadis yang keduanya dalam bab ini, babud doa qoblas salam. Karena kalau dilanjutkan hadis kedua sekarang gak akan cukup waktunya, dibuka jam 12 gitu. Nantilah disambung lagi nih ya, masih bab yang ini nih. Insya Allah.